Kalau kata yang di film-film tuh, yang ada kunang-kunang bintang 7 bener itu emang kenyataan. Ada kunang-kunang? Iya kunang-kunang begitu kena apa kita dirahang tuh tap kan jatuh. Otomatis kan dengan loyo dengan sendirinya jatuh sendiri lemas tuh. Itu emang ada kunang-kunang kayak gelap-gelap kunang-kunang bintang 7 bener. Saya pernah alamin. Selamat datang kembali di podcast Optimis, obrolan olahraga pemuda prestasi tiap hari Kamis. Telah hadir bintang tamu kita yang luar biasa, asli Brebes, Boy Tanto. Selamat datang Om Boy Tanto. Selamat datang, terima kasih. Oke, Om Boy Tanto. Sibuk apa Om? Selama ini ya sibuk kegiatan kecil-kecilan berbisnis kecil. Wis, bisnis apa ini? Apa aja? Kejutan kan tanpa di briefing. Bisnis cupang mungkin? Enggak. Apa aja masuk. Oh, apa aja masuk? Tinggal di mana Om Boy? Sekarang tinggal di Desa Sindang Jaya, kecepatan ke sana. Ya. Kemudian kesibukannya Om Boy. Kesibukan yang awal pertama kan ya dilatih pelatih itu melatih. Oh, berarti masih fokus melatih Masih tetap, tinju ya? Iya, masih. Oh, berarti pelatihnya itu di Sasana tinju di mana itu? Jadi yang tetap di Desa Kubang Pari itu yang, yang di Kubang kelahiran Pari. itu tetap saya melatih yang sama yang di luar kota. Luar kota mah biasa yang kayak model private. Oh, gitu ya. Yang pembentukan otot itu. Oh, gitu. Jadi instruktur otot juga gitu ya Om? Iya. Tapi tetap di tinju, di olahraga tinju? Iya, di tinju. Mungkin saya juga di Muay Thai atau kickboxing juga saya melatih. Muay Thai juga? Iya. Kickboxing juga? Boxing. Oh, dan memang sudah berlisensi? Ya kalau yang untuk tinju saya lisensi nasional. Oh, tahun berapa itu lisensinya Om? Lisensi itu saya penataran tuh tahun 2012 di Megamendung di Bogor selama 1 minggu 7 hari. 7 hari itu berarti 90 jam pelajaran. Buset, 90 jam pelajaran. Iya. 1 minggu ya? 1 minggu. 1 minggu ya. Jadi outputnya punya sertifikat lisensi pelatihan level nasional. Kalau di tinju itu langsung nasional, nggak ada tingkatannya? Harus... Ada, tetap ada kita tingkatan daerah, tingkatan nasional, terus yang terakhir kan bintang berarti internasional. Dan memang sudah dilakukan yang tingkat daerah sudah? Daerah udah, terus saya ambil tetap yang sekarang yang nasional. Mungkin kalau ke depan ada pembukaan untuk level bintang ya, nah internasional saya juga masuk. Wih, luar biasa Om. Nah, perlu saya sampaikan bahwa Boy Tanto yang dulu pernah membuat prestasi gitu kan, menggugah semangat olahraga kita, cabang olahraga tinju, bahwa ada cabang olahraga yang bisa mengharumkan nama Kabupaten Brebes di tingkat nasional, dan salah satunya adalah cabang olahraga tinju, dan siapa namanya, dan ini Boy Tanto, dan beliau adalah asli kelahiran Kersana 26 tahun yang lalu. Berapa? 36. Oh, 36. Saya tadi pas di briefing ngakunya 26, Bro. Jadi pas tadi berarti 36 tahun ya, lahir di Desa Kubang Pari. di Desa Kubang Pari, Kecamatan Kersana. Luar biasa, Kecamatan Kersana sudah menyumbangkan atlet nasional. Terima kasih. Mudah-mudahan juga bisa menginspirasi nih setiap kecamatan di Kabupaten Brebes, para pelaku olahraganya, para yang bergelut di induk organisasi olahraga Pengcap, mudah-mudahan bisa membuahkan hasil pembinaan atlet pembinaan di Kabupaten Brebes, dan sudah terwujud. Cerita Om Boy, saya bilangnya Om Boy lah ya, karena luar biasa ini. Awal mula suka tinju itu seperti gimana Om? Jadi waktu kecil kan saya sering nonton tinju. Mike Tyson apa? Banyak sih ya, Mike Tyson termasuk. Iya. Idolanya siapa tinju? Untuk sekarang yang saya idolakan karena style enak tuh Juan Manuel Marquez dari Meksiko. Juan Manuel Marquez. Kemudian di level USA-nya di Amerika tuh? Ya itu tetap itu banyak yang saya juga suka dengan gaya mereka. Kayak Marcos Madiana, terus Floyd juga termasuk, Floyd Mayweather, karena dia di stylenya itu sangat. Ya, saya kurang begitu memahami lah. Tapi kalau
Om, Boy, suara dikeraskan lagi Om. Ya, Nggak oke, apa-apa. siap. Ya maksudnya nggak apa-apa, agak deket juga nggak Iya. apa-apa kayak gini. Jadi saya nggak begitu memahami, tapi alhamdulillah saya kemarin juga terima kasih sekali kepada para pelaku olahraga yang menekuni di bidang di cabang olahraga tinju. Dari Pertina saya apresiasi, kemudian dari para pelatihnya Om Boy Tanto, Om Johan gitu kan, kemudian para atlet-atletnya yang alhamdulillah kemarin memberikan nama Kabupaten Brebes ya istilahnya berjaya di level tinju di Kota Tasikmalaya, walaupun levelnya juga antara Jawa Barat Jawa Tengah ya. Iya. Seperti itu. Nah, cerita lagi tadi Om. Awal suka tinju, kenapa langsung tertarik menekuni, kemudian berlatihnya itu di mana Om? Jadi awal mula kan saya suka satu emang dari kecil suka berolahraga. Ya. Kedua kan saya berpikir gini. Saya kalau berkelahi emang suka ya, nama juga dulu kan di kampung ya. Senang lah namanya. Seneng gelutnya. Ya. Senang. Seneng Ya gelut, itu. ya. Terus SMP saya ngomong sama orang tua, "Pak, saya ikut tinju boleh enggak?" Nah, itu latihannya di mana? Di Kersana. Ada gitu? Enggak ada, saya di keluar kota di daerah Jawa Barat. Oh, berarti SMP-nya ke Jawa Barat. Enggak, SMP-nya di Kersana. Setelah lulus SMP saya langsung ambil latihan. Oh, berarti SMA-nya. Iya. Enggak ngelanjutin ke SMA? SMA di sana. Oh, SMA di Jawa Barat. Iya. Di Cirebon. Cirebon kota. Ya, terus kemudian ada sasananya, ada klubnya. Ada. Nah itu terus bilang, "Emang kamu siap?" "Siapa?" "Ya udah, saya bapak nyari nanti." Katanya ke temen. Nah, bapak kan menawarkan. Kebetulan nenek sih suka tinju, cuma kan namanya juga tinju kan keras, jadi kurang setuju. Tapi namanya juga anak berkemauan, ya udah. Bapak kan nanyain, "Kamu mau sekolah SMK atau mau olahraga?" "Pas saya ambil tinju aja." Oh, gitu. Ya udah, terus kita nyari, pas kebetulan tetangga ada yang di sana kerja kan, "Ada apa dia di sana?" Saya tahu. Terus kita ke sana lah, ke Cirebon kota nyari. Ingat itu berapa orang ya? 3 orang. Saya teman-teman saya yang nemenin 2 orang ke sana, bertiga nyari. Alhamdulillah ketemu. Pas di situ kebetulan kan dulu pelatih saya pernah lama di Kopasusi. Oh, gitu. Tapi bukan anggota, apa dia diperbantukan di situ. Oh, sebagai instruktur Iya. juga pelatih ya. Iya. Sampai bahasanya kan lihat tempat tinju, teman saya itu gemeter. Waduh, nanti datang dipukulin. Tapi memang fokus pengen bener-bener udahlah saya nggak mau sekolah lagi. Maksudnya setelah setelah SMP ya, kemudian SMA kan tetap Ya. latihan iya, kemudian SMA juga belajar dong ya, maksudnya di SMA. Kemudian setelah pasca SMA kan udahlah pengen fokus di tinju aja gitu ya Om ya. Iya. Jadi setelah di sana emang saya datang di Sasana itu kan maksudnya ngobrol dulu, selang 1 bulan langsung saya diboyong ke sana. Dengan pelatih, "Pak gimana?" "Udah kalau mau tinggal di sini," bahasanya kan, "tinggal sini latihan yang benar." Gitu. Tapi memang pelatih itu sudah melihat ada sisi kebakatan, apa karena memang punya Boy itu sudah serius, aku udah pengen tinju baik gitu ya. Apa gimana para pelatih itu melihat? Jadi dari pelatih itu kan satu lihat karakter orang, Oh, ya gitu. karena udah terbiasa dengan anak-anak ya, dengan atlet. Berapa lah, hampir ratusan mungkin dia akan lihat. Ini dari skill segi postur masuk, dari kan kelihatan, dari kita juga lihat atlet yang memang benar mau latihan kan kelihatan dari segi mata, postur juga kelihatan. Apa dia benar-benar berani atau cuma separuh-paruh, beda itu. Ada perbedaan. Gitu ya. Jadi sudah dilihat dari sisi itu, kemudian belajar tetap di SMA, kemudian sorenya mungkin latihan juga ya, latihan tiap hari. Jadi ingat saya tuh emang sementara di sana tuh emang terlalu keras sekali ya. Datang saya hari Rabu, hari Kamis besok udah diaduin sparring di sana. Tapi sudah tahu belum tekniknya kayak Ya gitu? kan hanya mengetahui pas hari Rabunya itu. Besok kamu tanyain pelatih, "Berani nggak?" Biasa tes mental mungkin kan. Katanya, "Berani Pak." Udah diaduin. Gitu. Tuh. Ya, jadi langsung diaduin. Pokoknya nggak tahu teknik, yang penting gelut lah Yang gitu penting ya. berani. Modalnya berarti berani ya kalau Berani. tinju ya. Pertama berani, berani. Semangat dan berani ya. Dengan modal semangat dan berani bisa lah ngelawan pemain nutus latihan. Biasa Sunda kan ya? Bisa sudah. Oh, bisa Sunda, bisa Jawa ya. Bias lah, jadi abdi biasa Sunda, biasa Jawa, jadi ya Sunda Jawa. Kemudian
karena pengen terus punya mohon maaf, karena memang punya modal semangat dan berani terus latihan, langsung ikut kejuaraan atau gimana ceritanya Om? Berarti kan saya datang ke sana tahun 2000, bulan kurang lebih antara bulan 9, ingat saya, September. Tahun 2000. Ya. Ya, Saya terus datang situ, selang 3 bulan udah ada event. ya. Kan pelatih udah lihat siap enggak? Siap Pak. Ya udah persiapan terus tanding. Alhamdulillah di situ saya baru naik terus ikut kejuaraan di Jawa Barat kan, kejuaraan Kejurda Jawa Barat. Saya mendapatkan juara 1. Wih, langsung juara 1. Baru 3 bulan latihan. Iya, Wih, karena modal berani dan semangat itu ya luar biasa. di junior waktu dulu. Oh, itu levelnya gimana tuh? Level itu level untuk khusus semua Jawa Barat semua. Oh, semua Jawa Iya, Barat. semua Jawa Barat. Berarti langsung juara di tingkat provinsi Jawa Barat. Kemudian ditarik ke provinsi Jawa Barat. Apa memang masih fokus di Cirebon? Tetap kita latihan Jawa Barat. Waktu itu kan saya tahun 2000 2001 saya ikut kejuaraan sampai dengan 2003 itu di 40 kg junior itu saya megang. Jadi berarti di kelas 45 kg junior itu 45. Maksudnya biar dijelaskan nih karena saya juga nggak begitu paham terkait dengan tinju. Di tinju itu ada berapa kelas sih? Yang sekarang kan tiap ini kan ada perubahan kelas. Sekarang berarti kurang lebih yang kesemuanya 16 kelas. 16 kelas. Iya. 16 kelas paling kecil itu. 46. Paling kecil kan berarti sekarang nggak ada 45, adanya 46, 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81, 91, 91 plus. Berarti kelas itu berdasarkan berat badan. Iya, berat badan. Oh, oke. Berarti berdasarkan berat badan. Oke, berarti waktu itu Om Boy masuk ke dalam event kejuaraan tinju ke level kelas 45 kg. 45 kg. Oke, berarti pada di training 3 bulan langsung juara 1 di tingkat provinsi. Setelah itu saya itu kan ngikutin. Saya karena waktu itu di Jawa Barat kosong, jadi saya tarik ke Banten. Ada Pekan Olahraga Provinsi Banten baru. Banten kan baru provinsi baru 2002 itu kan baru mengadakanlah event Pekan Olahraga Daerah. Tapi kan Cirebon nggak masuk Banten, Om. Iya, cuma kan ditarik oleh Banten di kosong. Sama Banten. Iya, diambil lah, pinjem bahasanya kan gitu. Oh gitu. Kayak di situ saya dapat lagi juara Porda Banten, Porprov kan kalau di kita mah. Nah, balik lagi saya ke Cirebon tahun 2003. Saya masih usia junior tapi main di Porda kan elit. Saya di situ dapat medali perak karena emang saya kalah dengan pengalaman sih dengan ada yang dari atlet lebih senior. Berarti Popda Banten, Porda. Porda. Oh. Porprov. Oh ya, Porprov ya istilahnya. Porprov lah, Porprov Banten. Porprov Banten langsung mendapatkan medali emas. Pertama mewakili kabupaten Serang. Oh, berarti ditarik oleh Kabupaten Serang. Berarti diambil ya dari Cirebon karena punya ini. Kabupaten saya menarik nih ya. Terkait dengan ngambilin atlet nih ya. Nanti juga karena ini Boy Tante bukan? Kok beda? Kakaknya ini. ini siapa nih Om? Kayak kenal. Ini Om Boy? Ya begitulah, mirip-mirip dikit. Sekarang kan gemuk. Iya ya. Saya pangling loh. Serius ini Om Boy? Iya. Ya begitu. Dulu. Ya. Makanya luar biasa ya ini. Ini Pak Wakil ya, kan? Pak Wakil. Dan ini kru. Oh, kru dari Brebes. Oh, dari Brebes. Iya. Tapi kan dulu sebelum ke sini, jangan ke sini dulu dong. Saya belum ke level juara Asia nih, juara nasional. Nanti dulu. Ini oke, tadi sudah saya sampaikan bahwa kami mengapresiasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengapresiasi atas prestasi kemarin yang diraih sama teman-teman atlet yang dikelola oleh Pertina, kemudian para pelatih juga, Om Boy, Om Johan yang sudah mewujudkan prestasi di cabang olahraga tinju di Jawa Barat kemarin di Kota Tasikmalaya. Kota Tasikmalaya. Tadi sudah dijelaskan juara Porprov di Pemprov Banten ya. Di Banten juara mendapatkan medali emas.
Kemudian ditarik lagi ke ke Cirebon Kota tahun 2003 kan ada Porprov itu di Indramayu, ada Porprov lagi. Ada. Tapi di Jawa Barat. Jawa Barat. Bukan di Banten. Bukan. Nah, di Jawa Barat itu jadi juara. Saya juara 2 dapat perak. Oh, dapat perak. Nah, kemudian itu tahun berapa, Om? Kan 2003. Oh, 2003 ya. Kemudian setelah itu Setelah itu kan selang 1 bulan ada kejunas resmi, kejunas youth dan junior resmi kan penyelenggara PB Pertina Pusat. ya. Itu bertempat di Kuala Kapuas, Kalimantan Tengah. Tahun 2003 saya alhamdulillah di situ dapat juara 1. Juara 1. Berarti bahasanya kan juara nasional amatir gitu. Oh, berarti tahun 2003 3 sudah juara nasional tapi yang kelas amatir. amatir. Oh, di Kalimantan waktu Kalimantan itu. di Kuala Kapuas. Terus ya istilahnya kembali ke pembinaan kembali lagi berarti ke Kota Cirebon dong ya. Iya. Pembinaan karena sasananya masuk di Kota Masih. Cirebon ya. Oke, di Kabupaten Cirebon di Kabupaten Kota. di Kota Cirebon di sasana apa itu, Om, kalau boleh tahu? Itu kan sananya dulu mah Raja Wali. Oh, Raja Wali. Cuma kan karena tergantung pelatih ya, trainer, jadi dimanapun ada sumbangsi dari bos, kita pasang bendera gitu. Sumbangsih dari bos. Pendanaan maksudnya kan. Pendanaan dari bos. Buat sasana terserah dari nama apa, yang penting dia memang nggak mau ngasih dana. Oh, Nah disitulah kita berjalan Heeh. pembinaan. Jadi tetap si atlet itu berprestasi karena ada bahasanya sumbangsi, ada pendanaan dari bos-bos. Oh, jadi sasana itu pendanaan dari bos-bos. Iya. Jadi tetap ada. Itu waktu itu ada berapa atlet di sasana Raja Wali itu? Banyak, yang senior saja, yang profesional aja ada 6 dulu. Ada 6. Amatir dulu ada berapa? Mungkin 11. Tinggal di situ di mes. Di mes. Oh, di mes kan di sana. Kan. Jadi apa namanya? Di sana itu juga free ya, Om. Maksudnya sekolah nggak usah bayar. Sekolah nggak usah bayar karena kan dari pemerintah juga menekan kepada dinas ya, tolong dibantu ini untuk atlet ini dikasihlah beasiswa. Oh, dari dinasnya ngasih beasiswa. Iya. Tahun 2003. 3. Berarti 2003 kelas berapa itu, Om? Saya op dulu karena kan emang fokus di olahraga di tinju. Saya mulai sekolah dari tahun 2000 berapa? 2000, setelah 2003 lah, 2004 sampai 2006 baru lulus. Itu juga asal sekolah. Oh, asal sekolah. Tapi ya yang penting lulus lah ya. Yang penting lulusan pendidikan terakhir Pendidikan SMA. ya. Kemudian tiap hari dong latihan ya di sasana. Pagi sore. Pagi sore gitu kan. Dari sasana dibiayai terus lah, mes juga makan di situ semua dibiayai lah karena sudah punya bakat, sudah prestasi gitu ya. Bakat, terus kan kita sasana punya power, punya nama. Oh, Raja Wali punya nama. Iya, punya nama, jadi kan ya kebetulan ada relasi-relasi dari kontraktor atau pengusaha udah datang ke situ. Relasi dari kontraktor pengusaha itu sebagai apa? Sebagai apa? Karena mereka karena satu hubungan baik, kedua juga mereka butuh power. Oh, butuh power. Nah, maksud saya butuh powernya itu untuk apa, Om? Ya segala kegiatan kalaupun emang ada gesekan atau tetap anak-anak di depan. Cuma kita nggak di jalan, nggak sampai benturannya. Kita datangin aja baik-baik gimana. Udah beres balik lagi. Jadi sebagai bodyguard bos-bos kayak gitu ya, Om ya. Kalau yang tim huru-hara mah ada. Oh, ada tim huru-hara juga. Ada, itu bukan anak atlet, bukan. Ada. Jadi yang khusus mungkin kalau mau perang huru-hara duluan. Yang kelas atlet di belakang. Ya, jadi tertarik juga ya itu di sasana ada geng-gengan gitu ya. Dan berarti proses 2003 2006 lulus. Setelah lulus SMA tetap di Raja Wali, di sasana Raja Wali ya. Saya kan nggak berpindah kemana. Cuma waktu tahun 2000 saya mulai debut. Berarti kan yang 2003 itu yang amatir. Saya debut pro pun 2004. Itu yang debut pro itu mulai kapan? 2004. 2004. Berarti di level nasional apa di level masih di tingkat provinsi? Nasional ya, karena kan waktu itu kan waktu profesional dulu kan yang menyelenggarakan tinju profesional kan ada Indosiar, RCTI, Trans 7, SCTP. Saya pertama main di Indosiar. Iya. Dan kebetulan udah main 5 kali. Saya kan live. Live di Indosiar tahun 2005 itu udah live. Oh, live di Indosiar. Iya, yang GTP itu, Gerak Tinju Profesional Indosiar, saya udah live. Oh, sudah ini ya. Ya di situ yang udah bertayangan secara langsung itu. Oh, 2005. Langsung juara. Nah, waktu itu kan perbaikan peringkat. Saya merebut juara nasional tuh karena
naik apa namanya, kita ngambil grade aja peringkat kan susah. Terus harus ngalahin yang ini kan berapa kali tanding. Nah, kesempatan 2009 baru saya bisa merebut juara nasional. 2009. Berarti mulai prestasi itu 2009 Untuk profesionalnya. untuk profesional. Karena berarti tadi itu di 2006 itu di 2000 berapa sudah mulai kelas Ada amatir gitu ya. di bawah 2004. Oh, di bawah 2004 lah. Jadi sudah mau kelas amatir dan prestasi di tahun 2009 untuk level nasional kelas profesional. Itu kelas 46 juga. Enggak, waktu di profesional kan kelas mini fly gitu kan, minimum 47,6 kilogram. Kalau di Indonesia terbang mini. Oh, kelas terbang ya. Terbang mini. Paling kecil. Kalau di kelas-kelas itu kan ada kelas 46 itu kelas apa gitu ya. Oh, kalau di profesional Kelas kan bantam ada kan ya kelas Ada. bantam. Terus kelas mini terbang apa ya? terbang mini. Terbang mini. Iya. Kemudian kelas bantam, kemudian kelas bulu. Ada. Oh, itu berdasarkan tapi tetap klasifikasi berat badan ya itu ya. Tapi ya nggak mungkin dong kelas 46. Mending lebih disebutkan untuk kelas mini terbang mini gitu ya. enggak. Kemudian kelas tadi apa namanya? Bantam. Kemudian kelas bulu. Iya. Level paling atas di Indonesia kelas apa, Om? Kelas yang untuk di profesional paling besar ya, untuk profesional paling kelas menengah 72. Oh, kelas menengah 72. 72 kilogram itu juga udah lamban. Oh, sudah lamban gerakannya berarti. Iya, kelas di Indonesia udah lamban. Tapi pukulannya banter banget berarti. Ya maksudnya punya power yang luar biasa gitu ya. Berarti saya tegaskan bahwa Om Boy Tanto ini masuk ke kelas profesional di tahun 2004 dan menjuarai Mulai juara nasional juara 2009. nasional di 2009 di kelas mini terbang. Iya, terbang mini. Terbang mini. Dan 2000 tadi kan disampaikan 2009 sampai 2014 kan juara nasional di kelas itu. Iya. Sudah paling berat itu ngelawan siapa itu Om waktu itu? Itu kan waktu ada sih di YouTube juga. Pernah saya ketemu dari Jakarta, dari Trisakti. Orang Sasana Trisakti. Iya, orang timur. Saya memang di situ mengalami kekalahan karena apa namanya? Saya diambil dirusuk. Oh, Karena kecolongan, diambil rusuk sebelah kanan. Iya. Terus patah rusuknya? Enggak, alhamdulillah sih. Terus itu kekalahan pertama. Iya. Oke. Berapa kalau di kelas profesional berapa? Biasanya kan kayak gini. Berapa kali main? No. Berapa kali menang? Kemudian berapa kali WO apa ya? KO ya? TKO ya? Seingat saya tuh untuk semuanya ya kurang lebih antara 38 kali bertanding, 3 kali kalah, TKO 2 4 kali kayaknya 4 kali kalah, KO 2 kalah angka 2, drawnya 2. Berarti lebihnya kurang lebih menang. 32 kali bertandingnya menang. 32 kali bertandingnya menang. Iya. Berarti itu sampai tahun 2014. Itu terakhir 2016. Oh, terakhir 2016 masih bergulat di tinju. Masih. Itu terakhir tuh setelah saya main di Thailand sih, Nah, itu tadi yang gambar tadi itu loh yang ada Pak Wakil. Nah, ini di mana ini Om, cerita Om? Ini kan di TVRI. Tahun 2003. Maksudnya nih lokasinya di mana? Di Jakarta. Di Jakarta. Di TVRI. Iya, studio. Kemudian ini kejuaraan apa ini Om? Ini jadi kan perebutan sabuk kepala staf angkatan udara. Dan di situ perebutan peringkat 4 Asia. Perebutan peringkat 4 Asia. Perbaikan peringkat Asia ini. Oh, perbaikan. Waktu itu berarti peringkat 4 Asia ya? Oh, gitu. Ya makanya juga pangling ini. Apa karena nggak kelihatan sampai atas gitu ya wajahnya. Jadi saya ngelihatnya masih muda gitu ya. Pada saat coba pada saat latihannya ada nggak yang tadi ini? Nah ini melatih. Oh, pada saat melatih, enggak pada saat ada lagi kan tadi fotonya. Nah, ini tahun berapa nih Om? Ini Boy Tanto. Kurang lebih tahun 2011. Ladies and gentlemen. Ya kan? Boy Tanto. Emang nama aslinya siapa sih Om? Nama asli saya Hartanto. Oh, tapi memang nama apa julukan ya? Iya. Julukan ya kalau di tinju itu ya. Iya. Nama julukan. Agak serem dikit. Iya, serem kata saya mah enggak.
Ali justru manggilnya Mas Boy. Langgaran tuh Ali manggilnya Mas Boy gitu kan. Ya makanya luar biasa nih badannya. Ini berat badan 46 waktu itu. Ini normal saya 52. 52. Tapi kok masuk 46 boleh? Kan kalau mau tanding diet, diturunin berat badan. Sambil program latihan, program diet. Oh gitu. Maksudnya kalau mau latihan itu nurunin berat badan ya? Iya, kalau mau tanding. Oh gitu. Kalau jadi bener-bener biar masuk ke kelas ini Iya, gitu ya. biar satu kan badan Emang nggak mau masuk ke kelas 52 Om? enggak, satu kan postur kan kita juga apa namanya, kalau dari berat badan kan kelihatan. Kalau memang kita naik berat badan berarti lawan nambah besar. Oh, Kita iya. kita lihat dari pelatih kan baca nih, kamu cocoknya di kelas ini idealnya. Om deketin lagi Om. Nah itu kan agak-agak sini. Nah gitu. Jadi berarti ini tahun 2011 11 ini. ini sudah mulai benar-benar profesional banget lah ya, juara nasional. Ini gitu kan. berarti kalau waktu tahun ini padat jadwal. Oh pada jadwal. Per 3 bulan saya harus mempertahankan gelar. Per 3 bulan mempertahankan gelar. Nih, sorry kita lebih ke arah privacy. Setiap kali main dibayar berapa Om? Untuk Kalau Indonesia, kalau menang ya. Tapi kita kan gini hitungannya, kalau di profesional itu bukan kali menang, jadi per kontrak. Oh kontrak. Kontrak nih saya Enggak, yang kontraknya itu Sasana apa? enggak, promotor. Oh Promotor yang mempertandingkan. Oh promotor yang mempertandingkan. Berarti dikontrak sama promotor berapa tahun? Jadi kontrak saya itu per kontrak pertanding. Oh kontrak pertanding. Ya. Jadi perbayaran kontrak pertanding Iya. berapa itu Om? Untuk saya waktu itu kan Udah level nasional, juara nasional. waktu itu kan tergantung. Saya waktu yang ini kejuaraan nasional saya 15. 15 juta Iya. per sekali main. Iya. Dengan resiko apapun yang diterima sama Om Boy, rusak tadi kena rusuk ini dan lain sebagainya. Paling parah apa Om? Paling parah saya pernah merasakan namanya kalau rusuk udah pasti kan nggak bisa napas, sakit. Oh gitu. Pernah saya kena rahang juga. Itu emang kalau dibilang apa namanya, kalau kata yang di film-film tuh yang ada kunang-kunang bintang 7, bener itu emang kenyataan. Ada kunang-kunang? Iya, kunang-kunang begitu kena apa kita di rahang tuh tap kan jatuh. Otomatis kan dengan loyo dengan sendirinya jatuh sendiri, lemas. Itu emang ada kunang-kunang kayak gelap-gelap kunang-kunang bintang 7, bener. Saya pernah alamin. Mungkin tidak hanya di kartun aja ya. Kalau film Dono Kasino Indro kan dulu kayak gitu ya, ada bintang 7. Itu bener. Saya baru tahu. Berarti karena sudah habis pasrah udah gitu kan jatuh. Iya. Ada bintang 7 muter-muter gitu ya. Tetap gelap, pertama gelap kan. Berarti kan apa namanya, kabelnya baru nyambung nanti ada. Oke. Jadi luar biasa. Benar-benar kami juga dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga mengapresiasi. Ini Samain tahun 2012 ya. Apa ini? Cabuk tinju apa ini? Cabuk rock and roll. Cabuk juara nasional. Cabuk juara nasional ya. Jadi ya berarti terkait dengan promotor dari kontrak setiap kali main dengan bayaran sekian. Iya. Menang kalah bayarannya sama. Jadi kan kalau kalah kita turun peringkat. Nanti peringkat turunnya turun lagi ya. Kontraknya harganya turun. Cuma emang tiap kita menang, grade kita kan naik, kita naik lagi. Bisa tawar menawar, naik. Oh gitu. Iya. Gitu. Oke. Berarti luar biasa ya, dari tahun 2009 ya. 2009 sudah juara nasional gitu ya. Kemudian sampai tahun 2016 lah istilahnya masih bisa mempertahankan sabuk juaranya. Berarti sudah dari total 38 main ya? 38 main di kelas profesional. Kalau saya hitungannya 38 kali 15 juta. Berapa Mas Ali? 38 kali 15 juta. Resikonya. Tapi resikonya luar biasa. Tapi kan namanya juga kita udah suka sih ya. Kalau emang kita udah suka, gimana sih? Kita rada berat meninggalkan. Rasanya tuh senang kita naik panggung tuh, senang. Sampai sekarang pun kalau emang kondisi santai itu kan, saya tuh kangen pengen naik panggung.
Naik panggung. naik ring. Oh, kalau naik panggung itu di dangdutan juga bisa ya. Ini naik salon gitu. Saya jangan-jangan sudah ubah hobi ini. Jadi naik jadi biduan. Jadi naik panggung. Karaoke. Ya. Naik ring gitu ya. Jadi udah kangen dah naik ring lah ya secara setelah itu 2016 baru fokus ngelatih. Iya, fokus latih. Fokus ngelatih dan sudah ada atlet. Udah ada atlet. Emang dari dulu juga dari pelatih saya waktu dulu di Jawa Barat kan udah di program. Tapi ini punten nggak ditarik ke Sasana Raja Wali lagi sebagai pelatih atau gimana ini kan? Tetap bahasa kita jujur saya masih di dalam data memang masih di sana. Emang kalau KTP kan saya udah kesini ke Brebes. Cuma kan orang sana kan taunya sakit. Boy Tanto di Cirebon. Oh, taunya. Dari pihak pemerintah juga tahu saya di sana. Oh, pemerintah mana? Cirebon. Iya. Jadi taunya selama ini mungkin karena Boy Tanto itu pembinaannya di Sasana Raja Wali di Cirebon, jadi seolah-olah atlet Cirebon gitu ya, mewakili Cirebon padahal kan namanya juga asli Brebes. Nah, sekarang sibuk lagi ngelatih. Kemudian sudah tadi saya sampaikan berapa atlet yang sudah Om Boy latih nih sekarang, plus prestasinya seperti apa nih sekarang? Nah, berarti kan yang dari yang kemarin aja itu kan saya dengan Mas Johan itu kan yang kemarin kan yang perempuan ini kan si Mayrisa, yang tengah Angling Wijaya sama yang sebelah kiri itu Faiza Fahra. Nah, kemarin ini terus sebelumnya juga ada memang berapa atlet. Ada yang memang masuk terus setelah cuma berapa prestasi dia keluar. Berarti kan waktu Porprov 2000 berapa 18 di Solo kan kita mengirimkan 6 atlet untuk Porprov. Cuma kan kita pertama karena cabang baru Pertina di Jawa Tengah baru, berarti ya kita asal ikut dulu, lolos dulu. Insya Allah kalau ke depan kalau emang kita pembinaan bagus terus dari pemerintah mendukung sekali ya kita bisa lebih, maksudnya prestasi kita bisa naik. Ya, jadi buat para pemangku kepentingan cabang olahraga, saya menawarkan ini loh, cabang olahraga tinju punya potensi untuk kita kembangkan karena sudah ada kebakatan dan sudah menaruhkan prestasi tingkat nasional dibuktikan oleh di depan saya Boy Tanto, apa namanya? Hartanto namanya. Iya. Aslinya dari Hartanto, Desa Kubangpari, Kecamatan Kersana, luar biasa, Kabupaten Brebes. Jadi sudah alhamdulillah sudah punya jejak di story atau yang prestasi di tingkat nasional, jadi bisa menelurkan sisi apa namanya Om, mental, pengalaman dan teknik taktik dan lain sebagainya ke atlet-atlet kita lah. Saya harapkan kami dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selaku pembina teknis keolahragaan, mudah-mudahan Om Boy tetap semangat untuk mengembangkan atlet-atlet di Kabupaten Brebes, dan insya Allah kita punya program ke depannya juga sudah kita kembangkan atlet-atlet melalui olahraga pendidikan, dan kita juga terus melakukan koordinasi, kolaborasi, kemudian program-program pengcabor ya, khususnya cabang olahraga tinju biar lebih banget dikembangkan untuk bisa berprestasi tentunya, karena sudah ada kebakatan nih, sudah ada sisi prestasinya juga dari Boy Tanto. Dan dari harapannya buat di Kabupaten Brebes tinju seperti apa coba Om, biar kami bisa bisa mengakomodir nih keresahan, bukan keresahan ya, aspirasi atau rasa-rasa pemikiran dari pelaku olahraga tinju. Kita kan sangat simpel ya dari pengalaman saya dulu. Yang penting satu sinkron, kedua juga tetap satu tujuan, kedua dan kita minta ke pemerintah maupun dari kedinasan apa untuk yang prestasi emang mencukupi di prestasi ya tolonglah dia diberi kegiatan ya pekerjaan gitu kan. Gitu ya. Kedua tolong dari pemerintahan merangkul bukan hanya tinju tapi semua cabang. Jadi kan di kita ini banyak PT perusahaan, dirangkul lah untuk jadi bapak angkat. Bapak angkat. Oh, bapak angkat. Kita kan jalurnya kan prestasi. Iya. Apa namanya? Mengangkat nama daerah. Iya. Jadi bukan urakan. Iya. Saya mengharapkan itu juga Om. Siap. Jadi para
yang pengusaha-pengusaha di Kabupaten Brebes mendirikan sasana. Jadi dengan mendirikan sasana, pola pembinaan tinju ada di mana-mana. Ya, ada sasana itu A, B, C, D gitu kan. Iya. Dan asas kemanfaatannya juga bisa tadi dijadikan sebagai, mohon maaf ya, sebagai bodyguard, sebagai ya pelindung lah ya, pelindung, kemudian sebagai ya yang maju di depan lah kata tadi Boy Tanto itu menyampaikan seperti itu. Jadi mudah-mudahan walaupun unsur utama kita akan pembinaan atlet, Prestasi. kemudian pembinaan secara prestasinya juga juara di tingkat nasional. Jadi mudah-mudahan ini tadi harapannya dari Boy Tanto, petinju nasional dari tahun 2011 sampai tahun 2016 bisa terwujud gitu loh para pengusaha di Kabupaten Brebes. Tentunya kami juga selaku Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga bisa berperan aktif gitu ya dalam ya istilahnya koordinasi dengan teman-teman Pengcabor seperti apa pola pembinaan, dan kita benar-benar bisa menaruh harapan dan Pemkab juga berperan meningkatnya prestasi olahraga khususnya tinju di Kabupaten Brebes karena sudah punya jejak histori yang luar biasa dari Boy Tanto. Oke, itu aja mungkin Boy Tanto, Om Boy Tanto yang sudah hadir, karena ada tamu kita juga yang mau kita undang juga selaku Pertina. Ya, dari Pertinanya Mas Ali yang mungkin mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi ke pengcap-pengcap lainnya ataupun ke para pelaku olahraga di Kabupaten Brebes. Terima kasih Om Boy, salam olahraga. Mudah-mudahan tetap semangat, jangan pantang kendur, tetap membawa nama Kabupaten Brebes. Amin. Ya Om. Oke. Terima kasih Om Boy. Oke, lanjut. Mas Ali, sini dong. Gantian sama Om Boy. Sesuai dengan janji saya telah hadir Ketua Pertina, pengurus cabang olahraga tinju Kabupaten Brebes, yaitu Bapak Ali. Ali namanya siapa? Ali Mudin. Oh, Ali Mudin. Dan ya kurang deket mic-nya Bapak Ali. Ini pelanggaran ya, harus dihukum, harus datangnya telat, nggak bareng kayak gitu ya. Jadi kita sendiri-sendiri. Biasanya kita berdua, tapi tadi teman-teman karena mempersiapkannya single, jadi gantian sama Boy Tanto. Pak Ali, jangan bilang Pak Ali ya, kan dia juga ini ya baru kemarin gitu ya, baru kemarin di kita di Dinas Pendidikan. Bro Ali lah, Bro Ali. Di Pertina udah berapa tahun, Bro? Di Pertina mulai 2017 mulai masuk ke pengurusan. Emang suka tinju, Bro? Sukanya nonton. Sukanya nonton. Lalu ketika di sekolah yang dulu di SMK Bina Bangsa diberikan tugas tambahan untuk menjadi pembina. Eskul tinju. Oh, gitu. Jadi saya pikir tadi tuh perawakan pas nih jadi kelas bantam junior. Ali Mudin, panggilan julukannya Mr. Ali. Jadi Mas Bro Ali ini memang sudah saya kenal sejak tahun kemarin lah 2020, juga pemerhati olahraga tinju, dan sekarang sedang diklat SAR ya. Siap. Diklat SAR alhamdulillah kemarin 2020 ya keterima 2020 keterima PNS, CPNS, dan sekarang mau proses diklat SAR menuju PNS. Betul. Ya, di guru SMP Negeri 3 Kersana. 3 Kersana sebagai guru olahraga ya. Guru olahraga. Berarti masuk MKKS dong, Bro. MGMP. Oh iya, sorry, MGMP. Salah saya. belum waktunya. Nggak sore sih karena orang teh 3 kilo. Berarti masuk MGMP ya, bareng sama Masis CS gitu ya. Oke. Nah, di Pertina 2017. Sekarang posisi dulu di Pertina sebagai sekretaris Pertina ya. Iya. Ketuanya siapa waktu itu? Dulu ketuanya Pak Ade Sutisna. Pak Ade Sutisna. Orang mana itu? Banjar Harjo. Bukan adiknya Sule ikutnya ya? Sule Sutisna kan namanya Ade Sutisna. Jadi yang tadi di foto sebelahnya Mas Boy. Bro, foto yang tadi mana, Bro? Pak Ade Sutisna. Yang Mas Boy di gendong
Nah, ini yang pakai baju cah Brebes Oh, itu Pak Ade itu Sutisna. ketua Pertina. Terima kasih Pak Ade Sutisna yang sudah menjadi Pertina dari tahun Dari tahun 2017 ya. 2014, 2014. Karena 2014. pada Sutisna 2 periode. Oh, 2 periode. Berarti orang Banjarharjo ya. Terima kasih Pak Ade Sutisna yang sudah berkontribusi besar di sektor keolahragaan khususnya cabang olahraga tinju. Mudah-mudahan amal baiknya bisa bermanfaat ya amal baiknya bisa ya ke kita juga ya, istilahnya ke penerus-penerusnya, prestasi-prestasinya bisa lebih berkembang di level-level atas lah. Kemudian 2000 jadi ketua Pertina kan sekarang Ketua Pertina 2021 ya? per 2020. Oh 2020. Oh iya 2020. Berapa tahun sekali sih Pertina itu? Periodenya berapa? 4 tahun sampai 2024. Sampai 2024. Oke. Kemudian dari cabang olahraga tinju itu sendiri, Pertina lah selaku pengelola cabang olahraga tinju, harapannya di tinju itu seperti apa sih, kondisinya tinju di Brebes itu kayak gimana, Bro? Ya, kondisi tinju di Brebes ya masih dalam pertumbuhan dan perkembangan. Jadi masih perlu banyak dukungan dari berbagai unsur, terutama dari pemerintah, dari dinas-dinas yang tidak terkait, atau dari pihak swasta. Karena kalau hanya mengandalkan dari kalau dari anggaran hanya anggaran hanya mengandalkan hibah dari Pemda yang lewat KONI ya belum cukup. Karena kebutuhannya ya memang banyak. Nah, dilihat dari sarana prasarana ya seperti itu kondisi kami yang kemarin Pak Adi ke sana. Seperti itu, tapi dengan yang kesederhanaan itu, dengan tekad para pelatih, dengan kesungguh-sungguhannya para atlet berlatih, ya alhamdulillah banyak prestasi yang sudah diraih seperti itu. Ya, termasuk kemarin ya. Kita. Terima kasih saya ucapkan kepada para pelatih, Om Boy, Om Johan, kemudian atlet-atlet yang sudah membawa nama harum Brebes, dan harapannya tinju dari segi olahraga prestasi ya tentunya dari Pengcab Pertina. Harapannya banyak pihak-pihak yang mendirikan sasana. Terus Sekolah-sekolah mengadakan ekstrakurikuler tinju, dari SD sampai SMA, SMK. Adanya pembinaan di sana. Dukungan-dukungan dari pemerintah daerah, dari dinas-dinas, dari pihak swasta, agar tinju lebih bisa berkembang. Dan perlu juga kepercayaan dari orang tua. Jadi kalau ada anaknya yang ikut tinju, kendala yang pernah kita alami itu ya anaknya bersungguh-sungguh ikut tinju, tapi orang tua ada rasa ketakutan. Karena kalau yang amatir kan memang jarang diliput, Pak. Yang diliput kan profesional, yang memang dari tidak menggunakan helm dan sebagainya itu. Jadi rasa takut orang tua, jangan ikut tinju, nanti kamu ada apa-apa. Padahal kalau di amatir memang masih aman lah, masih aman, resikonya kecil. Lalu pelatih juga tahu kondisi atlet ketika bertanding, sebelum bertanding, ketika bertanding, tahu betul. Jadi kalau ada apa-apa pelatih langsung mengambil keputusan. Seperti itu. Jadi dukungan orang tua juga sangat penting. Jadi kalau ketika ada anaknya ingin berprestasi di tinju, didukung saja. Kemudian yang terakhir mungkin kondisi atlet kita di tinju sekarang seperti apa, Bro? Kondisi atlet ya gimana ya? Sudah ada yang lepas satu. Itu yang tadinya diandalkan untuk Porot Dulong Mas. Sekarang bekerja di Bandung menjadi security. Dan atlet-atlet
yang dipersiapkan ya hanya untuk Popda dan Dulungmas. Kita punya satu andalan. Itu ya. Iya, Tapi diambil oleh Kabupaten Bandung. Bandung Cimahi di sana. Ya, karena sudah ditawarkan pekerjaan ya. Pekerjaan, security. Ya mudah-mudahan BUMN yang ada di Brebes, BUMD yang ada di Brebes, ataupun apa namanya ya perusahaan-perusahaan yang ada di Brebes bisa menarik kembali. Harapannya seperti itu ya Mas ya. Harapannya seperti Ya harapannya itu bisa menarik kembali atlet yang ada di Kabupaten Bandung. Namanya siapa tuh? Syahril Ismail, Syahril Ismail. asli Desa Mundu, Desa Mundu. Kecamatan Tanjung. Iya, usianya berapa itu? Usianya sekarang berarti sekitar 20. Dia kelas apa? Kelas, kalau di amatir sudah amatir elit ya. Senior 57. Oh, badannya gede dong berarti. Di itu dapat julukan Iya. Pisonnya Brebes. Oh ya? Oh, Di prestasinya sana apa Brebes. tuh? Prestasinya terakhir di Porprov ya. Porprov. Porprov. Juara? Juara 4 besar kayaknya. Oh, bisa. 4 besar. Ya. Mudahan Mas Syahril Ismail bisa kembali ke Brebes dan para apa namanya pengusaha ataupun para apa namanya tuh BUMN, BUMD ataupun perusahaan-perusahaan yang ada di Brebes bisa memberikan jaminan hidup pada Syahril Ismail, dan tentunya peran pemerintah juga insya Allah mudah-mudahan lah kita juga punya niatan untuk mengamankan atlet-atlet yang punya bakat prestasi keolahragaan bisa tetap membawa nama Kabupaten Brebes dari unsur pembinaan. Dan kita juga, saya terlepas dari host nih bro, kita juga insya Allah kita kedepannya juga akan ada penyegaran, bukan penyegaran ya istilah, jadi ada pelatihan untuk para pelatih tinju. Siap. Ya, mudah-mudahan atau coaching klinik lah atau penyegaran lah atau penataran lah, jadi mudah-mudahan banyak pelatih dulu yang diciptakan di masing-masing daerah, masing-masing wilayah di Kabupaten Brebes. Karena saya kemarin juga tadi barusan ngobrol juga Boy Tanto ngelatih juga di Freepad di Bantar Kaung, kemudian di di apa yang ngelatih Muay Thai, kickboxing. Jadi bener-bener berarti kita kekurangan stok pelatihnya itu dulu. Kurang. Ya, mungkin peran pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, insya Allah kita dalam waktu dekat kita akan mengagendakan pelatihan bagi para pelatih tinju, karena kami melihat olahraga tinju ini cabang olahraga yang strategis karena nantinya punya potensi ada kebakatan dan prestasi nantinya di level-level ke atas lah di tingkat Kabupaten Brebes. Memang pembinaan yang terpenting, yang tepat juga di sekolah. Karena berjenjang nantinya. Ya, makanya kita mewujudkan sebuah inovasi. Mudah-mudahan nih di SMP 3 Kersana juga nih Pak. Siap. Pak siapa kepala sekolahnya? Pak Eka Prianta. Pak Eka Prianta, ayo dong bentuk kelas khusus olahraga lah. Nanti ada pelatih tinjunya di sebelah saya, di depan saya nih. Jadi banyak cabang olahraga di masing-masing wilayah. Karena kita juga sedang menyusun klaster keolahragaan di Kabupaten Brebes. Nanti kita juga akan petakan olahraga ini di mana, olahraga ini di mana. Mungkin nantinya segi dari olahraga pendidikan, karena olahraga pendidikan akan dikelola oleh satuan pendidikan, akan dibina di situ. Kita piloting di SMP Negeri 2 Brebes beberapa cabang unggulan, karena melihat kondisi kalau bahasa ini kan fisiologis ya, kondisi kondisi keolahragaan di Kecamatan Brebes itu ya ada beberapa yang sudah unggulan utama ataupun unggulan strategis cabang olahraga unggulan dan cabang olahraga strategis yang ada di Kabupaten Brebes. Jadi sudah kita petakan, dan mudah-mudahan di masing-masing wilayah, kecamatan di selatan, kecamatan di wilayah tengah, mudah-mudahan akan kita wujudkan pembinaan di usia muda melalui program kelas khusus olahraga. Oke, itu aja mungkin Bro Ali, Mas Ali Mudin, ya sahabat saya juga main bola juga ya. Nanti kita main bola lah Mas ya. Siap. Oke, jadi terima kasih atas kedatangannya juga dari teman-teman dari Pertina. Salam buat semua para pengurus cabang olahraga bertinju, kemudian para pelatihnya, kemudian atlet-atletnya, mudah-mudahan tetap semangat
untuk membawa nama Kabupaten Brebes, olahraga Brebes berjaya di level-level nasional ataupun di level-level ke atas, mudah-mudahan ke internasional. Oke, terima kasih Mas Ali. Salam olahraga, salam sehat untuk kita semua.